Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini saya sudah bertemu dengan rumah punya kakek Cangkul, dan sebenarnya ini tadi nggak jauh dari lokasi pertama kita ya Mas. Hanya saja mungkin tadi tertutup oleh pepohonan dan kita nggak fokus dan mungkin dalam keadaan tergesa-gesa, jadi kita nggak menemukan rumah si kakek Cangkul ya. Ini teman-teman, jadi benar rumahnya hanya seperti kayak gubuk-gubukan dan tinggal tersisa kayak atap, bagian dinding dan bagian pintu udah nggak ada, bagian atap aja. Dan ini sekitar ya mungkin bisa dikatakan luas ya Mas ya, lumayan ya, nggak sempit banget teman-teman. Dan alhamdulillahnya rumahnya masih ada gitu, dan ini kosong, gak ada yang nempatin, anak-anaknya pun gak ada yang nempatin karena berada di perkarangan gitu teman-teman, jadi gak ada yang berani nempatin. Dan sosok itu sering keluar dari gubuk ini, yaitu si kakek Cangkulnya sama istrinya teman-teman. Nah, ini posisi mereka masih ada di dalam berdua, dan kita langsung masuk aja ya Mas ya. Enggak. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas bisa ngapain, Mbak? Masuk katanya Mas. Masuk Mas. Astagfirullahaladzim. Mas Bahul, miris sekali ya Mas ya. Loh, ini kenapa, Mbak? Mana? Kenapa, Mbak? Nah, ini dia ya Mas yang kita mau ceritain dia Mas Bahul ya. Astagfirullahaladzim, ada cangkulnya juga. Aman deh kayaknya. Saya berdiri aja nggak apa-apa ya Mas ya. Bismillah, pas sambil duduk ya Mas. Bentar. Berdiri aja deh, Mbak. Berdiri aja. Aduh, bentar. Punten. Assalamualaikum ya Liroh. Ini sudah berupa arwah ya Mas Bahul ya. Tapi ini seperti dalam keadaan mereka waktu hidup gitu, mencerminkan ya Mas Bahul. Punten Nek, Kek, salaman dulu, saya namanya Fani. Oh nggih, makasih. Aduh, saya juga bingung nih Mas Bahul. Bener ya teman-teman, tinggal kayak gini aja. Ini udah hilang, mungkin ini bagian dinding hilang, tinggal sisa ini aja. Punten, ini rumah nenek asli ya Kek. Kenapa si neneknya kok meluk si jasad kakeknya terus? Hah? Itu jasad, Mbak? Maksudnya arwahnya loh Mas, arwahnya gitu maksudnya teman-teman, meluk arwahnya si kakek. Astagfirullahaladzim Mas Bahul, bener Mas. Jadi waktu dia meninggal itu si jasad kakeknya itu tidak ada yang menguburkan, yang memandikannya pun dulu itu nenek, waktu si nenek masih hidup. Nah, karena seiring berjalannya waktu nenek itu sendirian hidup di gubuk yang seperti ini di tengah-tengah perkarangan, jadi si nenek itu mungkin karena juga faktor usia, ikut-ikutlah dipanggil sama Tuhan Mas Bahul. Nah, sama aja Mas, itu pun tergeletak di sini sampai berapa hari ada orang yang baru menguburkan si neneknya aja Mas, yang kakeknya nggak tahu jasadnya kemana gitu. Makanya si kakek membawa cangkul, dan ini kakek sebenarnya agak agresif karena kalau melihat orang itu kakek selalu menodongkan cangkulnya Mas Bahul, seperti yang kita temui waktu di penelusuran sebelumnya Mas nih. Dan punten Nek, hidup
nenek hanya berdua sewaktu hidup di sini. Oh, si kakek meninggal karena apa, Nek? Oh, Mas Bahul. Jadi Gimana, Mbak? memang ini karena memang benar-benar faktor usia, karena usia mereka yang sudah tua, hidup hidup berdua di tempat yang kayak gini, jauh dari mungkin ya Mas ya fasilitas yang bagus, mungkin makanan yang bagus-bagus juga. Jadi ya mereka mau nggak mau kalau sakit ya harus di tempat kayak gini, nggak pernah berobat, jadi ya mungkin daya tubuhnya sudah nggak kuat gitu ya Mas ya. Nah, Mungkin, Mbak. iya, ini pun dia sedih karena anak-anak ketika waktu si keduanya ini meninggal pun nggak ada yang mau ke sini gitu Mas. Bahkan mereka pun nggak tahu kematian orang tuanya Mas Bahul. Mas Bahul ini bisa dibilang dengan nenek gayung, tapi posisinya ini sedang tidak memandikan dan mungkin ada gayung yang nenek untuk biasa menyiramkan arwah si kakeknya ini gitu Mas. Itu anak gayung, Mbak. Iya betul sekali, tapi sayang sekali teman-teman momen itu enggak kita dapatkan karena posisi waktu kita datang ke sini si nenek sedang apa kayak menyayangi banget kakeknya ya Mas ya. Sedih ya, Mbak. Ya mungkin seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Dan ini sebenarnya nenek itu ya cinta mati Mas berdua gitu, makanya walaupun sudah menjadi arwah kayak gini pun masih tetap dipeluk gitu teman-teman. Punten Nek, uh, benar yang dibilang warga bahwa nenek sama kakek itu sering keluar masuk dari gubuk ini secara misterius. Oh Mas, Mengaku, Mbak. dia menampakkan diri untuk orang-orang tertentu aja Mas Paul. Orang lain belum apa ya, belum tentu bisa melihat ibarat momen seperti ini Mas Bahul gitu, momen dimana kakek sedang terbaring dan nenek memandikan, nenek seperti masih menyayangi sewaktu semasa hidup. Seperti inilah, itu jarang-jarang ada orang yang menjumpai momen seperti ini. Astagfirullahaladzim. Hah? Berarti ini momen langka ya, Mbak? Iya Kenapa, Mas Bahul, Mbak? apalagi kalau ada orang yang ingin berbuat kotor di gubuk ini, Hah? nenek selalu memunculkan dirinya dan kakek pun juga gitu. Oh seperti itu ya Nek. Gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Itu Mas, jadi uh, bukan seperti itu cu katanya Mas ya. Intinya bukan nenek ini mengganggu, tapi karena si manusianya aja yang menyalahgunakan lokasi ini, tempat nenek ini. Jadi si nenek atau kakeknya itu kadang murka Mas, karena arwah nenek masih menyelimuti gubuk ini teman-teman. Seperti itu. Oh ada yang berusaha membongkar, Hah? tapi nggak bisa. Bongkar apa, Mbak? Rumah ini Mas. Wow, hebat sekali nenek. Kenapa, Mbak? Oh ya Mas, jadi rumah ini sudah diselimuti dengan kabut gaib. Jadi kalau ada orang yang memang sengaja membongkar gubuk ini tanpa meminta apa ya Mas ya, kayak izin dulu ke nenek sama kakeknya, itu pasti tidak direstui Mas. Tidak bisa membongkar rumah yang walaupun udah seperti ini teman-teman. Ya udah tua ya, Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim, siapa itu Nek? Oh, Gimana, Mbak? katanya ada tamu dari luar yang memang sering sekali berkumpul di gubuk si kakek sama Tamu nenek apa ini. maksudnya itu, Mbak? Tamu gaib Mas Bahul. Oh, oh seperti itu nggih. Enggak apa-apa Nek. Ya selagi panjenengan tidak mengganggu ya mboten enggak apa-apa, mboten napa-napa nggih. Ya, jadi memang sesama makhluk hidup, maksudnya ciptaan Tuhan, walaupun udah beda alam, tapi ya jangan mengganggu walaupun panjenengan tidak terlihat. Oh, suka murka.
kalau ada yang mau membongkar rumah ini. Hah? Bahkan ada yang membakar. Astagfirullahaladzim. Tapi bensin itu ketika disiram lempar korek nggak nyala. Waduh, sakti sekali memang benar-benar ini nenek sama kakeknya, teman-teman. Berarti itu Waduh. ini semua bekas rumah nenek ya? Betul sekali Mas Baul. Baju sama itu ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti ada yang benar-benar ingin membakar sampai tidak nyala, teman-teman. Seperti itu. Gimana, Mbak? Oh, nelangsa Mas. Sampai sekarang anak pun tidak pernah ada yang mendoakan. Berarti itu juga, Mbak? Iya. Oh nggih, Nek, tenang, kakek juga. Oh, di situ. Astagfirullah. Oh, jadi sebenarnya jasad nenek ada di situ kuburannya. Oh, di situ Mas Bahul. Di sebelah sini. Tapi tidak dimakamkan secara layak. Astagfirullahaladzim. Sayang sekali waktu kejadian itu saya nggak ada ya, Nek ya. Ya udah, Mbak, nanti kita ke makam nenek aja, Mbak, buat doain ya. Iya, nelangsa juga. Nggak pernah dikirimkan doa sama anaknya. Membuat nenek ini meneteskan air mata, teman-teman. Oke, Nek, tenang. Walaupun anak panjenengan tidak mau mengirimkan doa, nanti ada saya, Mas Bau, dan teman-teman dari family Lasros yang mendoakan nenek sama kakek. Insya Allah husnul khotimah ya Mbak, ya Mas ya. Iya, Mbak, amin. Sama-sama. Saya juga masih punya orang tua. Iya, tenang. Nanti akan saya urusi, tapi mohon maaf sekali ya Mbah. Walaupun ini panggonan tempat panjenengan, tapi mohon maaf sekali ya Mbah. Saya tidak akan mengusir, tapi tolong jaga ya, jangan mengganggu. Kalau panjenengan menampakkan diri, nanti ada orang yang lewat jadi takut. Ya kalau mau seliwer ya bentar aja. Jangan sampai mengagetkan orang ya, Mbak. Jadi dia menjawabnya tergantung manusianya aja Mas gitu. Kalau baik, niatnya baik di sini ya kakeknya ya sama neneknya ya juga baik, tapi kalian niatnya jahat ya jangan ditanyakan, katanya seperti itu. Berarti tergantung sikap orang itu ya, Mbak. Iya. Oh, barang-barang masih ada di sekitar sini juga. Ini yang namanya cinta hidup dan mati, teman-teman. Bisa ambil pelajaran dari contoh si kakek cangkul dan istrinya. Tapi sayang momen lagi nyiraminnya ini lagi nggak nyiramin mungkin ya teman-teman. Ini yang dinamakan cinta hidup dan mati. Dan buat teman-teman yang ada di rumah boleh ambil pelajaran ya Mas ya, bahwasannya kalau menemui pasangan yang tepat itu bakal sampai maut yang memisahkan seperti kedua pasangan ini, teman-teman. Begitu. Gimana, Mbak? Oh iya, mohon maaf sekali kalau saya mengganggu. Tenang, saya akan doakan panjenengan ya. Mungkin sekarang kalau saya disuruh pulang, ya saya akan pamit pulang. Oh nggih, ya saya nanti akan saya sampaikan ke warga ya. Oke teman-teman, makasih. Saya pamit dulu ya Mbah ya. Saya pamit dulu ya Kek. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan ya. Saya pamit, mungkin besok lain kali kita bisa ketemu lagi. Dan insya Allah jasad neneknya terkubur di sebelah sana. Insya Allah saya akan kasih tahu ke warga yang ada di sini ya. Ingat ya Kek ya, jangan galak lagi ya. Kalau ada orang jangan ditodongin pacul atau cangkul. Nanti mereka kabur-kabur. Oke, siap. Makasih ya Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kita disuruh cepet-cepetan pergi.
Eh, Mas Bahul, ini saya sebenarnya baunya nggak kuat Mas Bahul. Namanya orang tua ya Mas ya, ada bau pesing, terus bau apa minyak minyak kayak orang meninggal gitu ya Mas. Iya mbak. Jadi saya tuh sebenarnya baunya nggak nyaman banget teman-teman begitu. Tapi karena ya kita menghormati aja daripada si kakek cangkulnya ngamuk gitu. Tadi dia berpesan ya Mas ya, uh, dia pakai bahasa Jawa. Dia bilangnya kayak gini Mas, cepat pergilah dari tempat ini, saya hanya butuh doa dari anak-anak saya. Dan tadi dia bilang, kan tadi saya pesan jangan pernah mengganggu orang yang suka melintas di tempat ini. Dia bilang tergantung manusianya. Dan satu lagi, jangan pernah ingin membongkar rumahku dan membakar rumahku, karena ini saksi bisu hidup saya dengan suami saya gitu Mas. Mana orangnya? Kenapa mbak? Astagfirullahaladzim. Kenapa mbak? Astagfirullahaladzim Mas, bisa nana Mas, gak ada Astaga Mas mbak. Bur. Dia udah gak ada mbak. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah untuk si kakek cangkul dan istrinya, karena mereka haus sekali dengan doa-doa dari anaknya teman-teman gitu. Mas Baul nanti jangan lupa ya Masnya kirimkan doa ya Mas. Iya Setelah mbak. ini kita kabarkan keluarga bahwa sebenarnya jasad si istrinya itu ada di sebelah kirinya dari gubuk ini, tapi memakamkannya tidak secara layak. Jadi nanti kita harus cepat-cepat konfirmasi ke warga. Oke teman-teman, terkuak sudah cerita yang warga bilang bahwa adanya uh, sosok gaib yang keluar masuk dari gubuk tua, yaitu kakek cangkul dan istrinya. Alhamdulillah berkat kalian penelusuran saya berjalan dengan aman, selesai sampai finish ya Mas ya. Mbak. Sudah terkuak. Terima kasih Mas Bro sudah mendampingi saya. Buat teman-teman jangan lupa tetap dukung saya, dan karena mungkin kalau bukan karena kalian saya bukan siapa-siapa ya Mas ya. Oke teman-teman, apa yang saya lihat dan saya rasakan itu tidak perlu diperdebatkan ya Mas ya. Kalian hanya cukup kembali ini ya, kembali ke diri kalian masing-masing aja gitu. Oke teman-teman, next time kita bisa bertemu lagi di penelusuran selanjutnya. Saya Fania Ramadhani dan Mas Bahul pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita Ayo pulang Mas, mbak. kita mana ya Mas ya? Lewat sini mbak. Sini ya Mas ya.